Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nginging ya? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ba'du. Kenapa kok nginging? Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa ketemu kembali setelah kemarin libur 3 hari ya, kalian libur. Adis pulang Kembawian di GKB. Oh, punya keluarga di GKB. Oh gitu. Alhamdulillah. Dan kapan-kapan kalian perlu ke Bawean 200 ya, kapal sekali jalan. Siap tanam Bawean hari 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ping 200 juta 400 tambah 2 gaya proposal. Ya alhamdulillah kita bisa ketemu lagi setelah liburan. Kemarin kita membahas tentang sedikit sejarah pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti yang kemarin saya sampaikan, kali ini saya juga ingin melanjutkan dari kemarin yang belum sempat tuntas. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa negara kita itu dulu sebelum merdeka tanggal 17 Agustus berapa tuh? 1945. Sebelum merdeka itu kita dijajah oleh bangsa lain, ada Belanda, ada Jepang, ada Belanda juga, ada Portugis, ada Inggris. Itu kita dijajah itu selama berapa? 350 tahun. Suwe banget ya. Berapa abad itu? 1 abad berapa tahun? 100 tahun. Berarti 350 tahun itu 3,5 abad. Suwe banget itu. Padahal umur manusia itu umpamane gawe 50 ngono, berapa keturunan itu? 7 keturunan. Nah, selama 7 keturunan itu kita dijajah oleh bangsa lain. Ada Belanda, ada Portugis, ada Jepang, ada Inggris. Nah, kemarin saya sampaikan kenapa bangsa kita terlalu lama dijajah oleh bangsa lain. Salah satunya adalah apa kemarin? Penyebab bangsa kita lama dijajah bangsa lain itu apa? Salah satu penyebabnya ulama. Ulamanya bagaimana? Kita mempelajari ilmu luar. Maksudnya ilmu luar itu ilmu apa? Ilmu
umum. Ilmu umum. Ya, jadi salah satu faktor kenapa lama kita dijajah itu adalah paham keagamaan. Paham keagamaan umat Islam yang tertinggal, tradisional. Tradisional itu ngerti tak? Kuno. Nah. Ngopok, Ziva kok guyu-guyu Pak? Jadi paham keagamaannya yang tertinggal, kuno. Ya kemarin tak contohkan, wong pakaian naik kok dianggap kafir. Padahal cuman pakaian, hanya pakaian jas, hanya pakai jas, pakai peci, pakai celana itu dianggap kafir, bukan Islam. Itu kan kuno toh. Wong pakaian modern kok dianggap apa? Kafir. Nah, lalu kemudian muncullah tokoh-tokoh Islam modern yang merubah pemahaman keagamaan itu. Salah satunya siapa? Sebelum Soekarno, salah satunya yang merubah paham pemikiran yang kolot, yang tradisional itu Muhammad Darwis. Wah, Muhammad Darwis itu siapa? Ki Haji Ahmad Dahlan. Jadi sebelum haji namanya M. Darwis. Begitu pulang dari haji namanya diganti Ki Haji Ahmad Dahlan. Begitu melihat negara kita dijajah oleh Belanda, kemudian mikir kena opo sih kok lama dijajah itu. Nah, ternyata karena apa? Keagamaannya yang tertinggal itu. Berarti Ki Haji Ahmad Dahlan harus merubah pemahaman keagamaan yang keliru itu. Dulu itu kan ulama-ulama dulu sebelum merdeka itu menganggap belajar ilmu umum itu adalah dianggap kafir. Kafir itu berarti di luar Islam gitu loh. Tidak boleh, haram hukumnya. Berarti dulu itu sebelum merdeka itu ulama-ulama kita itu menganggap ilmu umum itu haram, kafir. Makanya hukumnya haram. Belajar ilmu umum itu haram, dosa. Nah, itu dulu. Nah, datang kemudian Ki Haji Ahmad Dahlan mengatakan bahwa belajar ilmu umum itu tidak kafir, tidak haram. Tuh. Contohnya ilmu umum itu apa tuh? Kalau fikih, akidah akhlak, ilmu hadis, itu kan ilmu agama kan? Nahwu sorof, tafsir, itu kan contoh-contoh ilmu agama. Sementara bahasa, matematika, fisika, biologi, IPA itu termasuk ilmu umum. Nah, Ki Haji Ahmad Dahlan mengatakan belajar tidak hanya ilmu agama tapi juga ilmu umum. Dirikan sekolahan. Ada apa nih? Ya. Nah, kemarin di kelas masih ingat nggak?
kemarin di kelas salah satu contoh Nabi itu menganjurkan sahabatnya belajar ilmu umum. Apa contohnya? Bahwa kita itu tidak dilarang belajar ilmu umum, bahkan Nabi sendiri menyuruh untuk belajar umum. Contohnya apa? Kepiye? Nah, ceritanya gimana? Ceritanya bagaimana? Kok bisa Nabi menganjurkan belajar ilmu umum itu? Ceritanya bagaimana? Via? Loh, laki wingi masuk lali. Piye? Gimana? Perang. Loh, kok perang toh? Pengen melo. Tidak boleh. Siapa itu yang anak kecil itu? Siapa namanya? Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit. Jadi waktu itu perang Badar, ya toh? Mau perang Badar, itu ada anak kecil yang usianya masih 12 tahun, namanya Zaid bin Sabit. Nah, Zaid bin Sabit ini daftar mau perang. Oleh Rasulullah dilarang, kamu masih kecil. Bawa senjata saja, bawa pedang aja belum kuat. Nah, kok ikut ngelawan tentara-tentara yang terlatih, ya resiko. Apa dulu? Nah, lalu anak kecil ini kemudian menangis. Zaid bin Sabit menangis. Terus kemudian disuruh bahasa apa? Ibrani. Ya. Jadi waktu itu Rasulullah mengatakan kepada Zaid, ada pahala yang sama dengan jihad, dengan perang, yaitu belajarlah kamu bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu bahasa Yahudi. Bahasa Ibrani adalah bahasa orang Yahudi, kitab Yahudi. Itu bahasa Ibrani. Nah, ternyata dalam waktu yang sangat singkat, yaitu berapa hari? 18 hari, Zaid bin Sabit menguasai bahasa Ibrani. Luar biasa ya. Anak usia 12 tahun. 12 tahun itu berarti masih kelas 6 apa kelas 1? Kelas 6 ya? Ada yang kelas 6, ada yang kelas 1 MTS SMP. Kan masih sangat kecil itu. Itu hanya waktu 18 hari menguasai ilmu bahasa Ibrani. Nah, menguasai ilmu bahasa Ibrani itu kan ilmu agama apa ilmu umum? Ilmu umum. Berarti Nabi tidak melarang belajar ilmu umum, bahkan Nabi memerintahkan. Lah, itu bukti bahwa Ki Haji Ahmad Dahlan itu tidak salah. Ki Haji Ahmad Dahlan memerintahkan waktu itu orang-orang
agar belajar ilmu umum, mendirikan sekolah, itu berarti tidak salah. Bahkan terbukti dengan berdirinya sekolah-sekolahan itulah kemudian orang menjadi sadar bahwa negara kita saat itu sedang dijajah. Menjadi sadar. Iki mlebu kamera malah guyonan iki piye? Brul? Ya. Jadi ketika Ki Haji Ahmad Dahlan berhasil menyampaikan pikiran-pikirannya itu, kemudian masyarakat awalnya tidak terima karena itu dianggap apa? Kafir, dianggap haram. Tapi Ki Haji Ahmad Dahlan terus melaksanakan pemikirannya itu dengan mendirikan banyak sekolah-sekolah. Nah, hadirin, ternyata dengan berdirinya banyak-banyak sekolah itulah orang yang tadinya tidak paham menjadi paham. Orang yang tadinya menerima dijajah oleh Belanda menjadi tidak menerima. Yang tadinya itu ikhlas dipimpin oleh Belanda menjadi tidak ikhlas, menjadi marah. Kumpulan-kumpulan orang marah-marah inilah kumpul menjadi satu. Kemudian se-Indonesia kumpul menjadi satu bareng-bareng melawan Belanda. Nah, itu yang membuat negara kita menjadi merdeka. Banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang saat itu berasal dari Muhammadiyah yang menjadi penggerak kemerdekaan Indonesia. Contohnya Soekarno. Soekarno itu adalah orang Muhammadiyah. Siapa Soekarno? Presiden RI yang pertama. Kenapa? Tapi yang pertama adalah Soekarno. Tapi gelarnya Soekarno apa? Gelarnya Soekarno apa? Pahlawan? Ada pahlawan revolusi, ada. Nah, kalau Soekarno apa? Republik. Proklamator. Ya. Proklamator itu yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Didampingi siapa? Ki Haji Ahmad Dahlan sudah meninggal. Muhammad Hatta. Jadi ketika menyampaikan kemerdekaan Indonesia, Bung Karno didampingi sama Bung Hatta atau Muhammad Hatta. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan kekuasaan dan lain sebagainya diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, itu teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan itu dibacakan oleh Soekarno. Waktu itu
pada bulan Ramadan. Tapi Soekarno waktu itu tidak buat puasa. Alasannya kenapa Soekarno waktu itu tidak puasa? Karena saat itu Soekarno tidak sahur. Yang kedua, saat itu Soekarno sakit malaria. Kalau Bung Hatta tetap puasa. Dan teks proklamasi itu diucapkan Soekarno pada jam 10 pagi. 10 pagi. Di depan rumahnya Soekarno. Nah, itu salah satu contoh orang Muhammadiyah, tokoh Muhammadiyah yang menjadi tokoh penggerak kemerdekaan Republik Indonesia. Kapan Soekarno menjadi pengurus, menjadi anggota Muhammadiyah? Soekarno menjadi anggota Muhammadiyah saat beliau diasingkan di Bengkulu tahun 1938. Nah, itu salah satu contoh. Kelihatannya sudah mengkulat gini. Ya wes, oke. Cukup itu dulu ya. Itu sekilas sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Tentu pengorbanan tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan kita itu pengorbanannya tidak main-main, tidak sedikit, bahkan nyawanya pun dikorbankan demi merebut kemerdekaan. Kita saat ini sudah merdeka. Tugas kita adalah mengisi kemerdekaan. Dengan cara apa? Kalau kita masih muda seperti ini ya belajar. Kenapa kita harus belajar? Coba kalau kita tidak belajar dengan sungguh-sungguh, kita bodoh-bodoh seperti dulu, terus ada bahasa asing, bangsa asing yang menjajah kita bodoh dijajah lagi, mungkin enggak? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Itu sangat mungkin. Saya kira buktinya, bangsa asing banyak enggak yang masuk ke Indonesia? Mana? Bangsa asing yang masuk ke Indonesia sekarang ada enggak? Contohnya? Di antaranya adalah Cina, di antaranya. Loh. Nah itu salah satu kalau kita tidak ngisi dengan ilmu pengetahuan, kita tidak pinter, terus kita kalah saing dengan bahasa asing, ya tentu kita akan dijajah kembali. Boleh saja dengan senjata seperti dulu atau lewat cara-cara lain. Bagaimana caranya? Caranya mereka menghutangi kita. Negara kita butuh duit, kemudian negara lain memberikan hutang kepada kita dengan bunga yang tinggi, sehingga kita tidak bisa melunasi. Kalau kita tidak bisa melunasi, akhirnya mereka kemudian mengatur kita. Itu sama saja dengan penjajahan. Kita tidak merdeka, tidak bebas mengatur negara sendiri, tapi diatur oleh bangsa lain. Gara-gara kita tidak bisa mengembalikan utang. Nah, itu salah satu contoh. Kalau kita tidak benar-benar pintar, benar-benar mempersiapkan diri dengan keahlian, dengan keterampilan, maka sangat mungkin kita akan dijajah kembali. Maka tugas kita, tugas kalian-kalian ini, belajarlah dengan yang baik, rajin, maksimal, sehingga tidak dijajah kembali.
Nah, saya kira itu ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.